Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga, tetapi dengan kenaikan GWM itu kan sudah menambah cost of fund daripada perbankan kan. Dan 9% sampai akhir September nanti itu cukup tinggi. Dan untuk mengantisipasi nanti apabila Bank Indonesia ditambah lagi menaikkan suku bunga acuan, ya kita harus tentunya lebih efisien, ya. Di operational cost itu terus harus kita tekan, dan juga kemungkinan untuk kenaikan suku bunga dana pihak ketiga itu tidak tertutup kemungkinan akan naik. Dan saya melihat walaupun ada kenaikan suku bunga di kemudian hari, selama bisnis itu masih bertumbuh, buat pengusaha itu tidak ada masalah. Tetapi yang paling bermasalah itu kalau walaupun bunga tidak naik, pertumbuhan bisnis tidak ada. Nah itu yang paling celaka. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih kenaikan suku bunga apabila nanti Bank Indonesia menaikkan, selama gairah ekonomi itu masih tinggi, pengusaha masih punya confidence untuk itu. Jadi pertumbuhan kredit itu tidak akan menjadi masalah. Ya, karena kita lihat juga seperti negara-negara besar Amerika, Eropa sudah mulai menaikkan suku bunga yang cukup agresif, ya tetap saja pertumbuhan ekonominya masih terbantu. Demikian, Mas. Oke, baik. Pak Daniel, kalau bicara terkait strategi untuk menjaga NIM perbankan, bagaimana kalau dari Bank Ina? Kalau data dari OJK yang kami peroleh, NIM tahun 2019 begitu di 4,91, 2020 di 4,45, 2021 di 4,51, dan data SPI terakhir Februari 2022 juga di angka 4,47. Bagaimana menurut Anda? Apa itunya, Mas? Pertanyaannya tadi yang pertama? Oke, baik, saya ulangi kembali begitu Pak Daniel, di mana kalau kita perhatikan begitu ya untuk net interest margin, dan kalau kita kaitkan juga dengan Bank Ina, strateginya untuk menjaga NIM dari Bank Ina akan seperti apa? Karena kalau kita perhatikan juga dari data OJK, NIM tahun 2019 ada di angka 4,91, lalu di 2020 di angka 4,45, 2021 di 4,51, dan juga kalau kita lihat juga data dari SPI terakhir begitu ya Februari 2022 di angka 4,47. Bagaimana kalau strategi NIM dari Anda? Baik, Mas. Tentunya kita harus menjaga aset quality itu ya. Jangan sampai terjadi NPL. Dan kita bersyukur, alhamdulillah juga, bahwa COVID restro ini trennya perbankan nasional itu turun terus. Ya, sehingga dulu beberapa nasabah yang mengalami restructuring, sebagian besar itu mereka sudah kembali normal. Pembayaran bunganya pun itu sudah tidak perlu lagi ada deferred interest payment. Ya, itu menambah kita punya income. Selain tentunya pertumbuhan bisnis ini tidak bisa dihindari. Nah, Bank Ina sendiri memang kita punya NIM masih termasuk rendah karena masih di bawah 3%. Itu disebabkan karena Bank Ina ini sedang bertumbuh dan membangun infrastruktur. Sehingga kos yang keluar selama 2-3 tahun terakhir ini akan cukup besar, dan saya akan melihatnya sampai tahun depan. Ya, tetapi kita akan meningkatkan NIM ini dengan pertumbuhan bisnis. Itu yang kita akan lakukan. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya